adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Apabila seseorang bangun dari tempat tidurnya, dia berwudu dengan sempurna, kemudian melangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah, ke masjid untuk sholat, itu tandanya membawa bendera iman. Membawa bendera iman. Tetapi kalau pagi-pagi dia berkemas dirinya, terus dia menuju ke pasar, berarti ini tandanya membawa bendera setan. Ya. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat ketika dia mendengar azan itu, badannya bergemetar dan neteskan air mata seperti ketakutan. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai saudaraku, kenapa kau nangis? Kau kelihatan seperti orang ketakutan." Apa dia jawab? Dia bilang, "Kau tahu? Kau tidak tahu bahwa yang manggil itu siapa? Yang panggil kita itu siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Apakah nanti saya berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saya lakukan secara sempurna? Ini yang saya takutkan." Tapi hari ini Bapak sekalian, banyak orang ketika mendengar azan dia tidak peduli, masa bodoh. Kayak kemai sejimai sih asar pekan oleh niu kan oleh. Oh dia asar dari bami mah. Bana mulus miuna, masalah. Kita diperintahkan untuk sholat di awal waktu. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Sholat subuh ini adalah sholat yang paling mulia dari 5 waktu sholat. Ya, karena sholat subuh ini azan dikumandangkan di saat orang lagi tidur nyenyak. Ilunate, to orang masalah. Olehnya itu Allah ganjarkan dengan pahala yang luar biasa bagi orang yang mampu melaksanakan sholat subuh. Karena sholat subuh ini kita sholat bersama para malaikatnya Allah. Para malaikatnya Allah. Ya. Ada 2 malaikatnya Allah bersama kita. Ketika tadi imam mengangkat takbir Allahu Akbar, maka berangkatlah malaikat malam ke arahnya Allah, melapor kepada Allah, dan nama-nama kita yang ada di dalam masjid ini dan nama orang-orang tua kita dibangga-banggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis para malaikat. Luar biasa Bapak. Jadi Ratu ulama besar kita ini mengatakan bahwa Islam ini banyak, ya. Kasih kalau mau lihat umat Islam yang ada di KTP yang mengaku laki perempuan Islam, berangkatlah kamu ke lapangan bola pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, semua umat Islam itu ada di sana. Tapi kalau dia bilang kalau mau lihat orang yang beriman, ya, datanglah di rumah-rumah Allah, di masjid mushola, dan lihat di sana orang melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh ini adalah sholat pilihan Bapak. Jadi kita yang ada dalam masjid ini dipilih oleh Allah, ya, untuk melangkahkan kakinya datang ke rumahnya Allah. Boso terede azan. As-salatu khairum minan naum. Kayak menurut siapa tidur lebih baik daripada sholat. Kayak balik kan. Masya Allah. Ini tidak kuat Bapak. Kenyataan memang benar. Coba kita kodok. Lumayan menggelibi, musuh itu. Jadi ujian berat buat orang yang sholat, orang yang beriman ini di saat sholat subuh. Luar biasa Bapak. Jangan dimuliakan Allah SWT. Setelah sholat subuh berjalan, itu
Rasulullah agama melarang kita untuk elu. Jangan tidur setelah subuh. Kamu tahu apa-apa. Kalau kami di tetangga ada musyawarah, ada pengajian, nah usia 5. Rara naik mana? Kita berupa asrama sedikit. Dari sisi kesehatan juga begitu. Ya, kita dilarang untuk tidur setelah subuh. Biasa tenang buruk kamu tahu sediakan nah rugi apa ini malam rumah atau malam solo kayak itu. Jadi dilarang keras untuk kita tidur. Itu dampak kesehatannya ada. Apa kata Rasulullah kena semua benar. Semua benar. Contohnya kalau di tampung kita ada, ya kita punya ruas-ruas jari, buku apa segala macam itu menurut Rasulullah ada 360 sendi. Nah, sendi-sendi nana ada 360. Tapi dulu ketika ada penelitian ilmuwan dari barat, ya, Abel Barat Besi, ada 370. Tapi gelisah dia. Kemudian dilakukan penelitian ulang. Ketika dilakukan penelitian ulang, ternyata memang sendi-sendi manusia AI5 toko apa segala macam itu kalau dilepas-lepas semua sendinya itu ada 360. Diakui bahwa penelitian yang pertama dulu salah. Ya. Penelitian yang benar adalah 360. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak pernah salah. Nah, sendi-sendi nada harus dikasih makan. Petik kaki. Ketika ada apa? Kasih makan dengan wirid. Ya, ulama wirid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya Allahu akbar Allah la ilaha illallah. Wirid saja. Apa yang bisa? Dikasih makan setiap hari. Kasih makan dia. Supaya sendi-sendi kita dalam tubuh kita ini bisa sehat. Ya. Kehidupan dunia sebenarnya gitu, anak muda itu kan stroke, pure. Ini karena kata ulama kurang mengamalkan agama, ya. Dan kita teratur kita ini kita pakai bapak. Ini bukan kami karang, tidak. Ini adalah perintah agama. Ya. Jangan dimuliakan Allah SWT. Agama ini pengorbanan Rasulullah dengan keluarga dan para sahabat luar biasa. Kayak tidak datang dengan sendirinya. Rasulullah kayak kalau keluar dari rumahnya, keluar dakwah, pakai pakaian bersih. Besok sore sudah baru pakaian kayak sudah bisa dia menjaga. Ratu ada pakaian waktu, ratu ada cuci maki dia, lempar yang tayu kita. Itulah pengorbanan beliau. Kenapa pengorbanan beliau lah? Maka kita sehari ini kita bisa menikmati agama. Agama ini masih main kudo televisi, kudo HP, ini lo lihat agama tahu kenangan. Ibadah. Jadi harus dengan cara dakwah. Sehingga dakwah ini dakwah Rasulullah menyebarkan agama ini masih buat terlapai kan. Nanti ada tabligh akbar, ada tetangga tabligh akbar, itu tidak berhasil bapak. Tabligh akbar, coba bapak kalau ada tabligh akbar lapangan, udah kita pada baca dia sini. Nah, sholat asar ibadah, sholat asar ibadah, menggelipi sama ya ada begitu. Nore udah bakawe, terpal kita 20 sejadah, kita sembahyang. Hanya 10% kurang lebih atas sembahyang. Ada dia lawan dulu yang riba belum? Juga sembahyang. Tahu nggak lagi nih? Ini tidak berhasil bapak. Rasulullah tidak kerjakan seperti itu. Rasulullah kan mana? Resa umat mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mohon pertolongan ya Allah. Saya tidak bisa ketuk hati-hati mereka. Saya bisa ketuk pintu-pintu rumah mereka. Mohon pertolongan Allah. Luar biasa.
Si agama ini banjir Bapak. Ketika kayu dakwah pakaian di kotor, ya pulang tuh pakaian kotor. Satu waktu ketika kayu dakwah, mau capek ya. Kemudian pulang dia baring di atas pangkuan Faidi, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Terus Faidi puluh-puluh kai, puluh-puluh fugi, ya kemas. Kasihan kayak sampai dia usap rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya, air matanya menetes, dia sedih kemandate Rasulullah karena tanggung jawab terhadap umat. Meneteslah air mata kena di pelipisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terus kaget, wahai istriku, kenapa kau nangis? Apakah kau rasa bahwa hartamu telah kau habiskan untuk dakwah? Bukan. Dan nangis lagi. Nangis tambah keras. Bukan itu yang saya pikirkan. Harta kita memang sudah habis. Tapi agamanya masih terus disebarkan. Apa sih? Seandainya bisa berjamaah tanah, kau kubur jangan ambil sambil tulang belulang ini, sambung untuk jadikan jembatan untuk nyebrang, untuk kau nyebrang ke seberang, untuk menyebarkan agama. Coba gitu. Siapa Siti Hadijah? Siti Hadijah itu orang kaya di kota Mekah. 2/3 kekayaan kota Mekah itu miliknya dia. Janda kaya dia. Luar biasa. Bapak pikir kota Mekah itu begitu besar. Sebagian besar kekayaan kota Mekah itu miliknya dia, miliknya Siti Hadijah radhiyallahu anha. Kita bagi kota Mekah itu negara Pak. Ya deh. Kasih 2/3 kekayaan kota ini dan milik kainnya, kita akan masya Allah luar biasa. Itu Siti Hadijah radhiyallahu anha. Dia nikah pada umur 40 tahun. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru umur 25 tahun. Selisih umur 15 tahun. Tidak menjadi halangan untuk mereka. Lahirlah anaknya, satu-satunya itu Siti Fatimah. Seorang anak perempuan. Tadi malam sudah dikisahkan. Siti Fatimah radhiyallahu anha ada nikah dengan Sayyidina Ali. Luar biasa. Tapi jelang akhir hayatnya Siti Hadijah radhiyallahu anha itu orang kaya raya tadinya itu, karena harta sudah habis semua Bapak. Akhirnya kayak hidup dengan pakaian bagian rambut kain pakaian penuh dengan tambal. Salah satu tambal pakai apa? Pakai kulit kayu. Kain ini pakai ratu enggak dipakai uigo kayu. Coba Bapak bayar. Orang kalau renungkan pengorbanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarga yang luar biasa, orang akan menangis Bapak. Kita nikmati agama. Luar biasa pengorbanannya Siti Hadijah radhiyallahu anha dan keluarga. Jalan akhir hayat kita kayak mata kan kenyuana Siti Fatimah. Wahai putriku, dekatlah kamu dengan aku. Apa kasih? Kasih apa kasih? Nanti kalau saya mati, kasih anak kita Siti Fatimah. Ono surbanan ko babagin ko Rasulullah untuk dijadikan kain kafan. Ya Allah, ngeri kita. Untuk dijadikan kain kafan Bapak. Begitu sedihnya. Ibu ratu ratu. Dikasih ke anak suruh Bapak pun. Pasti jauh kain kafan.
pada serbana terbiasa Rasulullah terima wahyu dari Allah, ya, kain kafan itu dijadikan kain kafan. Rasulullah dengar, Rasulullah tahu. Wahai istriku Khadijah radhiyallahu anha, jangan kau khawatir. Allah akan kirimkan kain kafan untukmu. Allah sudah sediakan kain kafan. Bapak-bapak, Allah Ta'ala sediakan kain untuk kantung tembok ini, Allah Ta'ala sudah siap. Kemudian begitu dia mau meninggal, turunlah Jibril. Jibril datang membawa 5 buah kain kafan. Jibril juga mending kain kafan dari Allah Ta'ala. Kemudian kain kafan ini untuk siapa 5 ini? Yang pertama untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua untuk Siti Khadijah radhiyallahu anha, Faid yang meminta ini serba bagi ke Rasulullah. Yang ketiga untuk Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuan yang satu-satunya yang dia cinta. Kemudian yang keempat untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu lagi. Kemudian tinggal satu ini Rasulullah kodokan dia mau Jibril. Jibril paham. Berarti dia punya ada 2 cucu, Hasan dan Husain. Rasulullah Jibril katakan, aku paham apa yang dipandang oleh Rasulullah. Yang satu ini untuk cucumu si Hasan. Ada 2 cucunya. Sedangkan cucumu yang satu tidak dapatkan kafan. Dia nanti akan dicincang oleh musuh ketika berhadapan dalam perang. Dia syahid dalam perang, kemudian dicincang oleh musuh sehingga dia tidak dapatkan kain kafan. Ini sejarah Bapak. Ya, jadi kita mesti paham. Nah, jadi Jibril datang bawa 5 kain kafan. Untuk siapa kain kafan? Untuk Rasulullah, untuk Siti Khadijah Faiki, untuk anak satu-satunya Fatimah, untuk Tuhan, Sayyidina Ali, kemudian satu cucunya. Dia punya cucu paling sayang tuh 2 orang. Tapi hanya dapat 1. Yang 1 tidak dapat. Karena dicincang oleh musuh. Luar biasa, ini pengorbanan. Hari ini Bapak, kita ini menikmati agama. Hari ini orang berlomba-lomba kemana-mana. Raga sare pakai kemana-mana. Sare pakai raga-raga naik keramik yang mahal. Kemudian pakai beri sejadah yang besar, yang bagus. Yang sampai niu usul. Hari ini teman usul 3 orang dah ini. Assalamualaikum. Bersama Fatihah so main betul. Tapi dai mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, besok kita maghrib bersama so. Baca maghrib ngambil sama maghrib apa? Di luar benar-benar kita tonar kita pemuli. Ini yang main. Alhamdulillah kita melihat bapak kumpul-kumpul misalnya main. Nuantian Bapak, ini baru saya rasakan. Kita sih pada jauh lah istilahnya banana tiap sore kan banana. Dari Maro murtang, ya. Dia teman-teman kami dia pahit dia untuk Tuhan. Mana pendiri Bapak? Ini kena tempanan jeruk pernah masalah. 5 hari ke seminggu untuk saya. Rumah tebal Bapak, banyak. Ini luar biasa ini berdiam. Satu masjid ini untuk menyatukan kita. Allah Ta'ala ketika di akhirat itu kayak ada
Wahai Jibril, mana mana saudara-saudaraku? Siapa saudaramu ya Allah? Saudaraku itu adalah orang yang sering bolak-balik ke masjid. Itu saudaranya. Jemaah dimulakan Allah SWT. Rasulullah pernah katakan begini sabdanya. Barang siapa yang mengerjakan sunnahku, tandanya dia cinta padaku. Berarti kita senang sama Rasulullah kalau kita kena sunnah-sunnah gitu. Ya, terutama mulai sembahyang secara berjamaah itu sunnah Rasulullah berjamaah. Tapi barang siapa mencintaiku, barang siapa mengerjakan sunnahku, tandanya dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintai nanti ketika mati nanti kita mata bersama, mati bersama di surga bersama Rasulullah, masuk surga bersama Rasulullah. Kata haji Bapak, haji mabrur itu dijanjikan masuk surga. Tapi Rasulullah tidak pernah katakan bahwa masuk surga sama-sama jauh, tidak. Hanya orang yang mengerjakan sunnah. Kita caranya sunnah itu Rasulullah. Pakai sunnah Rasulullah. Ya, kita pakai sunnah Rasulullah. Ya, kita di Banarga BC buang air kecil, air besar pakai sunnah nanti cara-cara besar. Kami nungna deogala. Kami nungna itu tidak bedanya kalau kita keadaan ini dari sama weta itu